Hai, ketemu lagi dengan saya Mustafa di channel Mustafa KR. Nah, video kali ini saya ingin berbagi cerita ke teman-teman berdasarkan pengalaman saya selama saya tinggal di Korea Selatan ini. Dan di Korea Selatan ini saya sudah menginjak 5 tahun semenjak 2018 saya berangkat kerja ke Korea dan sampai sekarang ini. Jadi kurang lebih 5 tahun lah ya. Nah, untuk teman-teman semuanya, saya ingin berbagi pengalaman saya berdasarkan ya dinamika-dinamika kehidupan yang ada di Korea Selatan inilah ya. Jadi buat teman-teman yang sedang liburan atau yang sedang baru masuk kerja ke Korea ataupun teman-teman yang sedang bisnis ataupun yang kuliah. Jadi saya rangkum apa aja sih yang tidak boleh dilakukan di Korea Selatan jika teman-teman masuk ke negara ini. Saya jadi rangkum menjadi 5, sebenarnya banyak ya, tapi saya ini poin-poin yang paling penting aja yang buat teman-teman jangan lakukan ini. Yang pertama adalah jangan merokok sembarangan. Jadi buat teman-teman mungkin sudah terbiasa merokok di tempat-tempat di Indonesia terbebaskan gitu, maksudnya di tempat jalan bisa ngerokok, terus dimanapun bisa ngerokok. Tetapi di Korea Selatan itu ada aturannya, jadi teman-teman harus tahu tempat-tempat yang bebas merokok. Kalau misalnya dilarang merokok, gitu-gitu tidak boleh, no smoking dan lain sebagainya. Itu juga teman-teman harus patuhi, karena kalau tidak dipatuhi, teman-teman akan melakukan membayar atau kena sanksi terkait hukuman atau pelanggaran tersebut. Biasanya denda. Nah, dendanya itu bagaimana? Kalau dendanya biasanya langsung ada yang orang lokal nelpon polisi bahwasanya ada orang asing merokok sembarangan. Biasanya ada orang lokal-lokal yang melaporkan ke pihak polisi atau pihak yang berwajib. Nah, kalau misalnya tidak ketahuan nih sama orang lokal, biasanya karena di Korea CCTV-nya banyak ya buat teman-teman semuanya. Jadi nanti kalau teman-teman pulang ke Indonesia, nanti di imigrasi tercatat pelanggaran merokok, itu merokok sembarangan tersebut. Jadi kena denda pada saat pulang ke Indonesia. Itu juga berlaku buat zebra cross. Teman-teman menyeberang tidak melalui zebra cross, itu juga akan melakukan atau mendapatkan denda nanti pada saat pulang teman-teman ke Indonesia. Itu sih. Poin yang pertama. Yang kedua adalah memilih kursi secara acak. Nah, di Korea Selatan ini kan transportasi umumnya itu begitu banyak banyak gitu ya. Maksudnya dari bus, dari kereta, terus dari pesawat juga ada, dan taksi dan lain sebagainya. Bus di sini tuh banyak banget, apalagi di di kota Ansan itu sudah banyak banget, bis nomor berapa aja, ke mana aja tujuannya teman-teman itu pasti ada. Nah, tetapi di kursi-kursi itu ada yang namanya label atau bertulisan kalau misalnya ini kursinya buat orang-orang tua itu, atau orang-orang hamil, ataupun orang-orang yang kebutuhan khusus. Biasanya kursi-kursi umum itu yang berwarna biru, yang ilban, biasanya biru, yang kuning, pink, atau lain sebagainya itu biasanya untuk kebutuhan khusus. Jika teman-teman menggunakan kursi ini, kalau misalnya kosong, tidak ada orang, atau ya tidak ada orang sama sekali, itu nggak apa-apa digunain. Tetapi kalau misalnya ada orang, teman-teman harus berdiri dan mempersilahkan yang memang haknya kursi tersebut digunakan. Misalnya ada orang hamil, atau orang yang sudah lanjut usia, ataupun yang berkebutuhan khusus. Jadi buat teman-teman harus tahu porsinya. Ya kita kan sebagai manusia yang memiliki tenaga, jadi ya lebih baik berdiri atau cari kursi yang memang dikhususkan untuk kita, yaitu yang umum. Nah, kalau di kereta juga sama. Biasanya yang kursi-kursi yang kebutuhan umum itu biasanya di sebelah kanan atau sebelah kiri, paling kanan atau kiri. Dan kita yang paling tengah gitu. Itu yang buat kita. Jadi ya harus tahu lah, nanti kalau kita secara acak gitu memilih kursi-kursi tersebut, kita akan disorot oleh penduduk lokal gitu. Jadi jangan lakukan itu ya, jangan melakukan kebiasaan untuk nerobot kursi lah. Itu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah memotret foto tanpa izin. Itu juga termasuk pelanggaran keras di Korea Selatan. Bahwasanya apalagi kayak di kereta, terus di bus atau di tempat-tempat lain yang teman-teman harus pandai, kalau bahasanya
jangan sampai memotret atau video orang tanpa izin. Kalau udah diminta izin dulu, terus diperbolehkan ya nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya teman-teman belum minta izin, terus dipotret, nanti dia akan menelpon kepada pihak berwajib. Nanti teman-teman akan disamperin ke pihak berwajib, dan itu sudah banyak terjadi di Korea Selatan ini karena memang dia tidak tahu peraturan-peraturan yang di sini bahwasanya memotret tanpa izin itu dilarang. Itu teman-teman ya, mengganggu privasi lah gitu. Jadi buat teman-teman yang suka foto itu harus izin terlebih dahulu barulah boleh difoto. Nah, kalau di kereta juga sama, biasanya ada tulisan kamera silang gitu. Nah, itu juga tidak boleh teman-teman menggunakan kamera tersebut. Nah, misalkan teman-teman ingin bikin video, ya videonya ajak teman-teman aja, ajak teman kamu gitu. Teman kamu itu yang disorot gitu, jangan orang lain yang disorot gitu. Itu akan sedikit meminimalisir untuk tidak kesinggung lah orang lain gitu. Ya, itu poin yang ketiga. Yang selanjutnya adalah poin yang keempat adalah jangan menatap orang lokal. Ini juga sama, itu juga dulu saya pernah berpengalaman dalam hal ini, bahwasanya kita tidak boleh menatap terlalu lama ataupun menatap secara langsung orang lokalnya. Itu karena orang lokal itu tidak mau diganggu privasinya. Dalam hal ini seolah-olah kita mau lebih apa ya, menatap itu kayak kita itu ingin komunitas lebih dalam lagi gitu, padahal orang Korea tidak mau seperti itu. Jadi jangan terlalu menatap, ataupun kalau kita tidak kenal jangan natap lah intinya ya, nggak usah natap dia, oke? Itu ya yang keempat. Terus yang kelima yang paling krusial adalah teman-teman tidak boleh membeberkan atau memberikan ID card atau berupa video ataupun langsung ID card teman-teman. Bahwasanya ID card itu merupakan nyawanya teman-teman di Korea Selatan. Bahwasanya ID card itu bisa digunakan buat meminjam, buat bisa gunain apa aja lah kalau di Korea Selatan ini. Baik meminjam uang, terus mengambil handphone dengan sistem line phone, terus buka buku tabungan dan lain sebagainya. Jadi di sini itu harus benar-benar hati-hati, jangan kasih ID card sembarangan ke pihak-pihak atau teman-teman yang lain gitu. Sebaiknya kalau teman-teman mau nyerahin ID card ya teman-teman harus tahu nih siapa yang mau diserahkan. Misalkan emang pihak berwajib ya dikasih, jangan enggak. Tapi kalau misalnya ada temen yang mau minta ID card ya harus berpikir 10 kali deh. Jangan 2 kali aja, 10 kali untuk bener nggak ini mau digunakan dengan apa gitu dan sebagainya. Kalau bisa jangan dikasih gitu. Menurut saya pribadi ya. Itu mungkin poin-poin yang saya mau share buat teman-teman yang baru ke Korea. Jadi jangan lakukan itu. Merokok, kursi sembarangan, memotret, jangan menatap orang lokal, dan paling penting adalah ID card. Jadi buat teman-teman semuanya yang di Korea Selatan ini atau yang baru datang di Korea Selatan, wajib hati-hati dan selalu mematuhi peraturan-peraturan yang ada di Korea Selatan, dan jangan melanggar lah intinya ya. Di sini banyak CCTV, baik CCTV secara manusia maupun secara elektronik. Ya, banyak yang lapor-laporkan gitulah intinya. Ya, jadi buat teman-teman semuanya tetap hati-hati, tetap safety, dan jangan lupa untuk bahagia. Salam TKI, salam PMI maksudnya. Ya itu aja buat video kali ini.